Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmatnya yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam yang tiada terkira yang Allah curahkan berkah dan limpahannya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Soleha dari semester 3 non-reguler Universitas PTIQ Jakarta. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi nonverbal sebagai salah satu bentuk tugas kuliah, mata kuliah, perilaku dan komunikasi organisasi jurusan MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan definisi dari komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah kebalikan dari komunikasi verbal. Menurut Atep Adia Barata, bahwa komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan gerakan atau tindakan gerakan tubuh manusia. Nah, yang pertama, apa itu definisi komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah kebalikan dari komunikasi verbal. Nah, menurut Atep Adia Barata, apa itu komunikasi nonverbal? Nah, menurut Bapak Atep Adia Barata nih, komunikasi nonverbal adalah suatu jenis komunikasi yang dilakukan oleh tindakan atau gerakan tubuh manusia. Kayak saya nih gerak-gerak. Teman-teman, tahu nggak sih? Ada lagi nih definisi dari komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Yaitu komunikasi yang pesannya dikemas tanpa kata-kata dan juga menggunakan dengan bahasa isyarat atau gerakan dari tubuh kita. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi nonverbal biasanya juga digunakan beriringan dengan komunikasi verbal sebagai penguat informasi yang disampaikan. Jadi, komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi tanpa kata-kata, yaitu komunikasi yang hanya dilakukan oleh gerakan tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah. Setelah kita tadi menjelaskan dari definisi komunikasi nonverbal, sekarang saatnya saya akan menjelaskan fungsi dari komunikasi nonverbal. Apa itu fungsi dari komunikasi nonverbal? Yaitu mengefektifkan komunikasi. Penggunaan nonverbal yang tepat akan mempermudah antara komunikator dengan komunikan dalam mengirimkan pesan dan menerima pesan secara singkat. Fungsi dari komunikasi nonverbal menurut Knapp dan Holt tahun 2010 yaitu yang pertama, fungsi repetisi atau pengulangan. Jadi, fungsi repetisi atau pengulangan ini antara komunikasi verbal dengan nonverbal itu memiliki makna yang sama, yaitu contohnya ketika dalam komunikasi verbal itu iya, tetapi di dalam nonverbal, ia itu diartikan dengan menganggukkan kepala. Nah, di dalam komunikasi nonverbal ketika kita mengatakan tidak, di dalam komunikasi nonverbal itu dengan gerakan tubuhnya dengan menggelengkan kepala. Nah, itu yang disebut dengan fungsi dari repetisi atau pengulangan, yaitu komunikasi verbal dengan nonverbal itu memiliki makna yang sama, yang disebut itulah dari fungsi repetisi atau pengulangan. Yang kedua yaitu fungsi substitusi atau pengganti. Pada komunikasi nonverbal ini, fungsi substitusi sebagai lambang pengganti verbal. Seseorang dapat saja tidak menggunakan verbal di dalam berkomunikasi, namun bisa menggunakan nonverbal sebagai substitusi atau pengganti di dalam berkomunikasi. Contohnya, ketika kita ditanya oleh seseorang, yaitu, "Kamu sudah makan belum? Kamu sudah belajar belum?" Nah, jawaban kita yaitu dengan mengangguk kepala, itu menunjukkan tanda persetujuan. Atau, "Kamu sudah makan?"
itu artinya iya. Tanpa harus dijelaskan secara verbal, tetapi kita dengan menganggukkan, itu yang disebut dengan fungsi substitusi atau pengganti, yaitu komunikasi nonverbal tanda persetujuan. Kamu sudah belajar belum? Itu disebut juga sebagai fungsi substitusi, yaitu pengganti dari komunikasi nonverbal. Yang tidak semua komunikasi harus dijelaskan secara verbal. Ketika komunikasi nonverbal itu sudah cukup diwakili dengan gerakan tubuh. Yang ketiga yaitu kontradiksi atau berlawanan. Nah, dari definisinya aja tadi kontradiksi itu berlawanan. Jadi, apa itu kontradiksi di dalam komunikasi nonverbal? Kontradiksi di dalam komunikasi nonverbal itu dia berlawanan, tolak belakang dengan komunikasi verbal ketika disampaikan. Contoh nih, kita langsung masuk ke contohnya aja ya biar kita paham ya. Contohnya kontradiksi yaitu berlawanan dalam komunikasi nonverbal itu sering digunakan dalam kalimat-kalimat sindiran atau humor. Contoh nih langsung ya gitu. Contoh senang bertemu dengan Anda gitu. Nah, tetapi reaksi ekspresi wajah kita itu naik ke atas nih, gini nih. Ya kan? Nah, itu kan kalau antara komunikator dengan komunikan ya, antara yang menyampaikan dan yang menerima pesan itu pasti nerimanya tuh beda gitu. Karena apa? Melihat dari raut wajahnya, senang bertemu dengan Anda gitu. Atau ketika kita nih sebagai mahasiswa, terus kita datangnya telat gitu. Terus pas masuk udah ada dosennya, lalu dosennya bagus, ya kan? Bagus. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu mungkin sindiran ya gitu kan ya, sindiran yang berlawanan dari pesan verbal tersebut bagus, tetapi kok bagus ya padahal kan kita telat, bagus dari mananya. Nah, itu definisi dari komunikasi nonverbal kontradiksi yang artinya berlawanan dengan pesan verbal. Yang keempat adalah aksentuasi atau penekanan. Di sini maksud dari komunikasi nonverbal yaitu selaras dengan komunikasi verbal. Ya, ketika komunikasi verbalnya yaitu marah, maka ada penekanan dengan intonasi yang tinggi gitu. Hei, kamu! Gitu. Nah, itu komunikasi nonverbalnya yaitu dia intonasinya tinggi, suaranya juga tinggi gitu kan. Sedangkan komunikasi verbalnya adalah dia sedang marah. Nah, diiringi nih diperkuat dengan nonverbalnya dengan intonasi yang tinggi ketika kita dalam kondisi marah. Nah, itulah definisi dari aksentuasi yaitu penekanan. Ketika kita marah ada penekanannya juga nih gitu. Yang kelima, komplementer atau pelengkap. Fungsi komplementer ini adalah sebagai komunikasi seseorang di dalam komunikasi verbalnya dilengkapi dengan komunikasi nonverbal. Contohnya ketika seseorang berpisah dengan melambaikan tangannya. Selanjutnya yang keenam, regulator atau pengontrol. Di dalam komunikasi nonverbal, regulator ini berfungsi sebagai pengontrol dari komunikasi verbal. Misalkan ketika kita mengalihkan pandangan dan mengangkat bahu. Contoh yang dilakukan oleh moderator. Berarti selanjutnya kita mengizinkan orang lain untuk berbicara. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tipe komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu ekspresi wajah. Apa itu ekspresi wajah? Ternyata di dalam komunikasi nonverbal ini ekspresi wajah mempunyai peranan yang sangat banyak dan sangat besar di dalam berkomunikasi. Di dalam komunikasi nonverbal, ekspresi wajah itu juga sebagai penentu terbesar dan terbanyak di dalam menyampaikan informasi, yaitu apakah dia senang atau lagi cemberut atau marah, seperti itu. Nah, ya, tipe komunikasi nonverbal yang kedua adalah gerakan. Gerakan atau isyarat adalah salah satu komunikasi tanpa kata-kata tapi penuh makna. Contohnya yaitu gerakan menunjuk, entah itu menunjuk seseorang, menunjuk barang, atau menggunakan jari yang merupakan isyarat untuk menentukan jumlah angka ketika kita menggunakan jari.
Tipe komunikasi nonverbal yang ketiga adalah paralinguistik. Apa itu paralinguistik? Paralinguistik itu adalah komunikasi yang berkaitan dengan vokal. Faktor-faktornya ada tinggi rendahnya nada dan kenyaringan suara. Tipe komunikasi yang keempat adalah bahasa tubuh atau gerakan. Nah, bahasa tubuh dan gerakan ini mempunyai banyak informasi yang bisa disampaikan oleh komunikan dan komunikator. Bahasa tubuh atau gerakan yang disampaikan oleh seseorang itu ada banyak macamnya. Contohnya yaitu ada yang ketika berbicara menyilangkan lengan, ada yang ketika berbicara yaitu menyilangkan kaki, ada yang berbicara isyaratnya seperti ini. Nah, itu salah satu dari bahasa gerak tubuh atau isyarat di dalam komunikasi nonverbal. Yang kelima adalah tatapan mata. Tatapan mata, melihat, melirik, termasuk bagian dari komunikasi nonverbal. Nah, ketika kita melihat, menatap, atau melirik seseorang ataupun benda yang kita sukai, maka pupil kita membesar dan jumlah kedip kita itu lebih banyak. Melihat orang lain juga menunjukkan berbagai emosi, senang, suka, ataupun tidak suka. Bahkan melihat juga termasuk komunikasi nonverbal yang bisa didefinisikan, bisa juga benci, atau bisa juga kita menimbulkan ketertarikan. Yang terakhir nih teman-teman, tipe komunikasi nonverbal yaitu penampilan. Penampilan itu bisa terdiri dari pilihan warna, gaya rambut. Kalau aku nih pakai kerudung, pilihan warna kerudung, dan pakaian gitu. Penampilan termasuk salah satu yang mempengaruhi dari komunikasi nonverbal. Ketika penampilan kita rapi, penampilan kita bikin tertarik orang, apalagi di keramaian, mungkin kita penampilannya unik, nah itu kita bisa menjadi pusat perhatian gitu. Jadi kalau kita penampilannya nih beda dari yang lain, ketika lagi di pertemuan, orang akan terpusat melihat kita. Itu termasuk dari komunikasi nonverbal. Oke teman-teman dan semuanya, termasuk Ibu dosen, terima kasih dari saya Siti Soleha, penjelasan tentang komunikasi nonverbal. Mohon maaf jika banyak kurangnya, mohon dikoreksi. Terima kasih Bu dosen atas bimbingannya selama ini di semester 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.